Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin ntar kalau Iya sudah Mbak, iya. sudah viral minta di take down. Kenapa sayang? Kenapa sayang? KTP siswa ya KTP. Ah? Halo. Chỗ này giúp mình hỗ trợ咩? Hả cô gì? Saya udah bisa Mbak ngomong Mbak. Oke. Kenapa sayang? Saya kan tahun ini kan bulan 11 finish kontrak. Oke, terus? Kan saya sudah renew kan. Terus? Terus saya kan maksudnya mau bulan 12 mau pulang ke Indonesia kan Mbak. Terus paspor saya itu bulan 6 habis gitu loh. Terus? Kan saya harus bikin paspor dulu ya Mbak. Bulan 6 kan paspormu habisnya dan kamu pulang bulan 12 kan? Iya. Ya nggak ada masalah, Iya. Yang penting visamu sudah turun. Tapi kata teman-temanku itu harus setahun loh Mbak masa itunya. Setengah tahun Masa ya? berlakunya. Setengah tahun. Setengah tahun loh. Oh. Setengah tahun. Kalau saya ke KJRI bawa itu apa? Bookingan tiket sama itu dikasih perpanjang paspor nggak ya Mbak? Coba loh, biasanya KJRI memberikan keringanan juga. Biasanya KJRI mengizinkan, coba bicara dengan KJRI dulu loh. Lebih pasti. Saya tanya dulu ke sana gitu ya. Takutnya mau ke sini tuh nggak bisa soalnya masa itunya kurang setahun gitu. Setengah tahun nggak apa-apa Mbak, setengah tahun. Oh setengah tahun. Betul. Nggak apa-apa. Ya udah terima kasih ya Mbak Yuni ya. Sama-sama. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, masa berlaku paspor untuk mbak-mbaknya yang mau keluar negeri atau kemanapun, kalau mbaknya sudah punya majikan di Hong Kong atau sudah punya visa di Hong Kong sini, jadi kalian selama setengah tahun bisa terbang ya Mbak ya? Selama setengah tahun itu bisa terbang. Kenapa Miss Yuni bisa ngomong seperti itu? Tergantung dari term and condition. Bahkan kemarin saya ada anak yang paspornya habis 3 bulan ke depan, itu masih bisa. Jadi kita lihat gimana, tapi yang saya tahu itu bisa. Sebentar ya Mbak ya, ada telepon masuk lagi. Halo? Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, kenapa Mbak ya? Ini Mbak, aku baru datang dari Indonesia baru 4 bulan di sini. Oke, sebentar ya Mbak ya. Kamu tahu aku kan, kalau setiap kali telepon yang masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, nama agenmu, namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral atau tidak viral, kalian minta take down. Kenapa sayang? Begini, kemarin aku dapat surat denda itu Mbak, tes swab gitu. Terus aku dijemput sama majikan dari karantina itu pas waktu ada taifung itu. Aku kan dapatnya di Sabrang Pulau, nggak di kota. Aku dari rumah majikan diantar ke rumahnya nenek, aku nyebrang pulau. Terus peraturan dari karantina kan, keluar dari karantina harus tes swab 2 kali lagi kan. Misalkan aku datang hari ini, besoknya lagi harus tes swab, terus 3 hari kemudian tes swab lagi. Betul. Nah, tes swab yang pertama aku di sini, di daerah sini aja, daerahnya nenek aku. Cuman di sini namanya juga kampung kecil, tidak ada dinas untuk tes swab gitu. Cuman dikasih alatnya doang. Tapi aku sebelum itu aku ngomong sama majikan, ngomong di sini tidak ada klinik buat bantu swab. Terus kata majikan nanti katanya aku tak cariin di tempat kita yang itu. Terus majikan aku nyari itu, maksudnya nyari informasi. Terus dia telepon lagi ke ibunya, suruh kantor aku ngambil alat swab gitu di tempat ya itu orang bantu loyan ke itu Mbak. Terus aku ngomong sama petugas itu, ini hasil swabnya dibawa ke sini lagi apa gimana. Terus katanya nggak usah. Terus aku bawa pulang aku sendiri di rumah. Terus gitu aku kan belum paham gitu Mbak. Terus aku nanya sama agent, ini maksudnya ini hasil swabnya gimana. Terus kata agent fotoin kirimin ke saya katanya. Terus aku kirimin ke agent. Nah terus aku keduanya aku disuruh ke Hong Kong.
diantar sama sama pembantunya majikan di tempat klinik gitu swab. Terus aku medical ke Hongkong. Terus pas waktu minggu kemarin tanggal 16 di sini ada giringan tes swab, jadi aku pengen tes swab gitu, jaga-jaga, takutnya aku kan sering ke Hongkong, takutnya itu jaga-jaga. Terus mungkin ketahuan dari itu kalau saya tuh dari pertama keluar dari karantina nggak ke data gitu kayaknya. Jadi didatangin surat kemarin, itu didatangin surat ke tempat kerja aku. Terus semalam aku kaget gitu Mbak. Terus aku ngasih sama majikan, ngasih tahu begini, tapi majikan aku nggak respon, nggak ada jawaban. Ya gimana lah, ntar lah apalah itu, nggak ada jawaban. Sampai aku saking takut gitu Mbak. Terus aku coba ngimbok lagi sama majikan, gimana ini aku bingung, aku takut gitu. Baru dia ngomong, katanya kasih surat itu ke saya, maksudnya dipoto. Aku takutin sampai sekarang dia nggak ada jawaban sama sekali. Terus tadi siang aku telepon sama agent begini, terus katanya dibantuin ngomong sama salesnya kamu, ngomong sama majikan kamu. Terus tadi siang aku nanya lagi sama agent, kata agent katanya nunggu majikan kamu yang ngurus gitu. Maksud aku gimana gitu, apakah saya yang bayar apa ya tidak. Tapi kata agent biasanya kalau kayak gitu majikan kamu yang nanggung separuh, kamu separuh, katanya gitu. Oke, sungguh tidak adil saat kamu dapat gajian harus membayar denda yang sementara kamu sudah mengingatkan mereka. Itu sungguh tidak adil. Paham nggak maksudku? Kecuali kamu tidak peduli dan kamu tidak nanyain. Ya kamu ngomong sama agentmu, kan aku dari kemarin udah nanyain kalian. Ya kalian yang harus nanggung. Kamu kan ada buktinya kan? Kamu sudah memperingatkan mereka? Ada Mbak, udah. Ya. Makanya dari imbakan WhatsApp itu aku nggak pernah hapus gitu Mbak. Betul. Buat bukti gitu. Terus jadi ini bukan kesalahan kamu sayang. Kan di sini bukan kesalahan kamu karena kamu sudah mengingatkan mereka, bahkan kamu nanya kapan saya swab tes. Kecuali kamu tidak peduli, kecuali kamu tidak menanyakan. Nah itu beda lagi. Lah ini kamu menanyakan, kamu nyari informasi tapi mereka tidak peduli. Dan sekali lagi, kamu anak baru, kamu tidak tahu tempat di mana tes swab. Jadi ini bukan kesalahan kamu. Jadi kamu ngomong sama agentmu bahwa aku sudah memperingatkan kalian kalau aku harus didenda 5.000 bro. 5.000 hampir 10 juta sayang. Aku didenda 10 mem. Ngerti? Tapi kan katanya agentmu tadi separuh-separuh kan, kamu separuh, majikan kamu separuh. Tahu nggak separuh itu 10 juta dan kalau kamu membayar 10.000 berarti 20 juta kamu harus bayar, Nduk. Ya intinya jangan mau dong. Iya makanya itu Mbak, aku tuh dari kemarin aku tuh bingung gitu kan, di sini udah tempatnya jauh gitu dari kota. Terus aku tuh maksudnya nyari-nyari informasi, anak baru kan gimana gitu. Terus tadi siang itu ke tempat itu katanya disaran ini, katanya waktu jadwal habisnya ini katanya besok tanggal 26, sedangkan surat dikirim itu dari tanggal 19, tapi kok baru nyampe kemarin. Aku bilang kayak gitu. Aku kan nggak tahu itu ada surat itu. Terus nggak tahu, ini majikan aku nggak ada jawaban sama sekali dari kemarin gitu. Maksudnya aku diam bantu apa nggak bantu, ngomong sama saya biar saya tuh nggak kepikiran gitu. Oke, sebenarnya kalau masalah kayak gini kamu bisa laporkan juga ke KJRI, Nduk, bahwa kamu sebenarnya sudah menanyakan dan nggak mungkin juga kamu didenda dong. Paham nggak maksudku? Kamu bisa laporan ke KJRI ya. Tak kasih nomornya KJRI ya, hotline-nya KJRI ya. Iya. Kamu catat sekarang sayang. Tapi iya mem. 6894. Tunggu. Berapa mem? 6894 6894 2799. 2799. Jadi kamu 68942799. Jadi kamu nanya sama KJRI, kasih tahu KJRI, karena menurutku kamu tidak boleh bayar 10.000 loh, Nduk. Karena itu bukan kesalahan kamu, kecuali kamu tidak aktif, kecuali kamu tidak memberitahu mereka. Itu kesalahan kamu mutlak. Tapi ini kan kamu ada ngomong sama mereka dan mereka tidak menanggapin kata-katamu. Paham nggak sayang? Paham Mbak. Jadi kamu coba berbicara dengan KJRI, di mana KJRI akan menanggapinya seperti apa.
Jadi kamu harus laporan juga sama KJRI, Dok. Jadi menurutku Mbak, aku tidak setuju kamu harus bayar karena sekali lagi bukan kesalahanmu. Kamu sudah minta izin keluar tapi kan kamu tidak tahu nih mana tempatnya. Kalau bukan majikan yang nganterin. Iya kan katanya ada telepon katanya nanti lain waktu katanya soalnya jauh katanya, terus majikan aku namanya juga kan yang nganter akunya orang tua kan nggak tahu itu Mbak, maksudnya kan Ngerti. orang tua sama orang muda kan beda gitu pemikirannya. Ngerti, Terus tapi ini kan masalahnya bukan salahmu sayang. Masa gara-gara ini kamu harus kehilangan 20 juta? ya maka dari itu Mbak, terus aku tuh hasil tes swabnya itu aku kirimin foto kirimin ke agensi gitu, tapi mungkin nggak tahu katanya ada yang ngomong mungkin agensi kamunya nggak nyetorin ke dinas kesehatan katanya. Bukan, makanya kamu tuh nggak tercantum. Sebentar, swab test itu tidak boleh swab test sendiri, kamu harus ke tempat swab test sayang. Jadi bukan kayak gitu swab testnya, jadi tetap salah. Jadi aku tidak tahu agenmu yang tidak pengalaman atau agenmu yang tidak tahu aturan. Karena seharusnya kamu itu diantar ke tes swab test. Oke? Jadi bukan kamu swab test sendiri, sayang. Ya benar. Jadi kamu itu bukan swab test sendiri, terus difoto gitu, bukan. Jadi kamu harus swab test ke tempat swab test. Jadi di situ, kamu kesalahannya di situ, sayang. Iya makanya aku kan udah ngasih tahu sama majikan, aku bilang di sini nyonya di sini tuh nggak ada klinik buat bantuin tes swab. Terus dia bilang nanti katanya aku cari tempat katanya gitu. Terus nyuruh ibunya nyuruh nganterin aku ke tempat itu, tempat orang tua itu. Terus aku ngomong sama petugas ini hasil swabnya saya bawa ke sini lagi apa enggak, cuma dikasih alatnya doang katanya, nggak di rumah katanya gitu. Mungkin orang itu ya juga nggak tahu kalau aku baru keluar dari karantina gitu, nenek juga kan nggak tahu gitu. Maka dari itu sekarang ini bukan kesalahan kamu tidak tahu, bahkan kamu sering menanyakan. Jadi biar mereka sendiri yang berbicara, jadi jangan mau kalau kamu suruh bayar, ngerti? Jangan mau kamu suruh bayar. Padahal itu aku waktu tanggal itu minggu kemarin ya, belum lama aku sempat nanya lo sama majikan, aku bilang ini nyonya aku harus lakukan tes swab lagi nggak, soalnya aku dengar katanya kalau di sini udah lama 3 bulan harus lakuin tes swab lagi, kalau enggak lebih dari 3 bulan kena denda. Terus dia bilang coba cek katanya dokumen kamu dari bandara ada enggak yang itu. Terus aku bilang nggak ada. Terus ya udah kalau nggak ada, cuman aku inisiatif sendiri itu Mbak, pas ada giringan tes swab aku ngikut tes swab gitu, takutnya kan jaga-jaga nggak taunya malah kayak gini gitu. Iya memang seharusnya kamu udah kena, tapi cuman belum aja, paham nggak maksudku? Jadi nggak apa-apa, itu ada nomornya KJRI untuk memastikan, mungkin tidak langsung direspon, jadi ya sing yang sabar ya. Jadi telepon KJRI langsung aja saya. Oke? Tapi maaf mau nanya ini, kan harus tanggal itunya kan apa besok katanya, misalkan telat itu katanya aku cuman baca dari penerjemah itu bisa dipenjara 6 bulan gitu. Oke, masalah penjara atau tidaknya itu bisa didiskusikan, tapi itu kan bukan mutlak kesalahanmu sayang. Kamu ada buktinya kan, kamu nanya sama majikan, kamu ada buktinya kalau nanya sama agenmu. Karena sekali lagi kamu kan baru, kamu tidak tahu tempat di mana. Jadi aku bisa bilang bukan kesalahan mutlak. Maka dari itu lebih baik kamu kondisikan dengan majikanmu dan agen. Dan kamu ngomong, lah ini bukan kesalahan saya, wong saya sudah menanyakan kalian yang tidak menanggapi. Paham nggak maksud saya? Iya paham. Jadi coba nanti aku malam coba kontak lagi sama majikan gimana ada respon nggak. Kalau enggak ya itu udah kebangetan gitu. Iya dong, nggak mungkin dong kamu kehilangan 20 juta mas sayang. Gajimu 3 bulan loh. Paham nggak? Iya. Jadi lebih baik kamu berhati-hati karena berbicara yang baik sama majikan, yang sopan sama majikan, karena kalau kamu kena denda di sini bukan mutlak kesalahan kamu. Ngerti? Iya ngerti. Ada yang lain lagi sayang? Enggak, cuma nanya itu aja, maksudnya lambatnya itu sampai ditulisannya cuman waktu tanggal datang ini katanya cepat bayar, kalau enggak ya itu ada tulisannya kalau nggak cepat bayar kan bisa dipenjara 6 bulan. Maka dari itu secepatnya berhubungan dengan majikan, karena kalau kamu di penjara majikan kan juga ruwet, jadi tidak main penjara-penjaraan gitu, tapi setidaknya harus ditanggapin. Jadi kalau kamu masih nggak paham atau majikanmu tidak memberikan informasi yang terbaru, besok telepon aku lagi, aku akan mencari bantuan buat kamu.
Karena saya ada orang yang tahu ngurusin ini. Yang penting kamu ada Iya, bukti makasih sudah ngasih banyak. tahu agent sama maji kamu. Jadi kita akan tuntut balik mereka. Yang penting kamu selesaikan sama maji kamu malam ini seperti apa. Terus kamu hubungi KJRI. Jadi dari semua pihak itu kalau nggak ada yang bertindak, maka saya akan membantu kamu. Ya, makasih banyak, Mbak. Iya, siap. Ya. Oke, bye Ya, bye. oke. Oke, sekali lagi saya selalu bilang sama mbak-mbaknya, kalau baru datang Indonesia selalu berhati-hati ngecek kapan kamu swab test, kapan kamu tidak swab test. Jadi kalau kalian tidak berhati-hati, maka kalian sendiri yang akan rugi, karena didenda adalah kalian. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia. Amin. Halo?